Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia quiz seputar Islam. Nama setan yang menggoda manusia untuk berbelanja boros ialah setan Zalambur. Sahabat Muslim, salah satu kesedihan teramat dalam ialah saat kita ditinggalkan orang tua kita, baik oleh ayah maupun ibu, karena tidak ada lagi sosok yang mengayomi, melindungi, bahkan yang menjamin kehidupan secara ekonomi. Adapun batasan usia anak yatim menurut Ibnu Abbas ialah ketika belum balik. Dan ketika sang anak telah balik atau menginjak usia dewasa yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki-laki dan mendapatkan haid bagi anak perempuan, maka predikat yatim pun terputus. Namun status anak yatim tidak akan hilang meski sang ibu menikah kembali dan mendapat ayah tiri bagi sang anak. Menurut Imam Hanafi, posisi ayah tiri tidak dapat menggantikan ayah kandung. Banyak hikmah mengapa Allah menjadikan seorang anak menjadi yatim atau piatu. Salah satunya sebagai ladang pahala bagi umat muslim untuk menyayangi dan memelihara anak yatim. Oleh karena itu, memelihara anak yatim hukumnya fardu kifayah. Yakni bila sudah ada yang mewakili dan memelihara, maka kewajiban memelihara anak yatim pun otomatis gugur. Namun jika ada anak yatim ditelantarkan di suatu daerah dan tak ada yang peduli, maka berdosalah semua orang yang ada di wilayah tersebut yang mengetahui keyatimannya. Jika Anda pernah yatim, janganlah menyesali hal tersebut, apalagi merasa Allah tidak adil. Boleh jadi Allah memiliki rencana yang lebih baik yang tidak kita ketahui. Contohnya, Rasulullah yang telah yatim sejak di dalam kandungan dan menjadi yatim piatu sejak umur 6 tahun. Bahkan kakeknya pun meninggal tak jauh dari waktu tersebut. Menurut kitab fikih Asyirah, adapun hikmah Allah meyatim piatukan Rasulullah ialah agar hilang anggapan bahwa dakwah dan ajaran Rasulullah mendapatkan didikan dan pengaruh dari sang ayah, ibu maupun kakeknya. Sehingga atas kebijaksanaan Allah tersebut, maka tak ada celah lagi bagi kaum musyrikin untuk mendustakan dakwah beliau dan menghilangkan keraguan kaum Quraisy di kala itu. Sahabat Muslim, di dalam harta kita terdapat hak anak yatim. Oleh karena itu, kita diwajibkan mengeluarkan zakat dari setiap bulan penghasilan yang kita dapatkan. Namun tentunya, tidak semua anak yatim berhak mendapatkan zakat. Dikutip dari NU Online, adapun anak yatim yang tidak berhak mendapatkan zakat ialah sebagai berikut. Yang pertama, anak yatim yang masih memiliki ibu, dan sang ibu memiliki pekerjaan layak, serta masih dapat menafkahi keluarga. Yang kedua, anak yatim yang memiliki harta warisan dan dapat mencukupi kehidupannya. Dan yang ketiga, anak yatim telah memiliki wali, baik wali di dalam pengasuhan seseorang maupun wali di bawah pengasuhan yayasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para jalbung di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sahabat semuanya, pemirsa, kita seringkali mendengar ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini penting sekali nih. Surat Al-Maun ini ya dibuka dengan apa? Dibuka dengan stressing gitu ya. Dari Allah. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Wah, itu kan pressure betul ya. Ada orang yang mendustakan agama yang mengundang murkanya Allah gitu. Siapa itu? Orang-orang yang kemudian menghardik anak-anak yatim gitu. Ya. Orang-orang yang menghardik itu artinya yang tidak mau peduli, yang kalau dideketin atau ada anak-anak yatim yang kemudian membutuhkan bantuan, dia nggak mau deket-deket, dia nggak mau bantu, dia nggak mau peduli gitu. Dia nggak mau, bahkan nggak ada empatinya sama sekali gitu ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian mendustakan agama kata Allah. Dan orang-orang yang seperti ini, kemudian ada orang-orang yang juga tidak mau saling menganjurkan begitu ya untuk ta'amul miskin, memberi makan orang-orang miskin. Nah, mereka lah fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Bahkan sholat-sholatnya pun menjadi apa? Menjadi tidak berguna bagi dia. Nah, itulah karenanya penting sekali kita itu punya empati, kepedulian, menyayangi anak-anak yatim. Sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Rasulullah itu disebutnya Abu Yatama gitu ya, bapaknya anak-anak
yatim, karena saking bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul memperhatikan anak-anak yatim. Karena apa? Karena beliau juga anak yatim gitu ya. Definisi anak-anak yatim adalah apa? Anak-anak yang belum akil balik tetapi ya dia tidak mempunyai ayah. Makanya yatim itu dalam kondisi yang lemah. Anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang dalam kondisi yang sangat lemah. Rasulullah SAW menegaskan, apa itu? Anak wakafilul yatim fil jannah hakaza, kata Rasulullah SAW. Saya katanya bersama orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim di surga segini dekatnya. Jadi artinya apa? Kalau kita insya Allah kita mengasuh anak-anak yatim, kita peduli sama mereka, kita mau berbagi sama mereka, kita menyayangi mereka, insya Allah dijamin jannah. Bukan hanya jannah, tetapi apa? Di jannah segini dekatnya sama Rasul. Berarti apa? Surganya juga surga Firdaus, karena surga Rasul, surga para nabi itu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Dan di Firdaus pun itu hakaza, kata Rasulullah, sedekat ini. Siapa yang tidak mau dekat dengan Rasulullah SAW? Ya kan? Rindu kita pada Rasulullah SAW. Karenanya ayo mengajak, menghimbau kita semuanya untuk apa? Untuk saling semuanya memperhatikan anak-anak yatim ya, yang ada dimanapun, terutama apa? Yang dekat-dekat sama kita gitu. Nah, yang dekat sama kita itu penting sekali agar supaya kita itu bukan hanya membantunya, tetapi juga dengan kasih sayang. Ya, jadi bukan hanya memberikan harta untuk mereka, menyantuni mereka, tetapi juga memberikan kasih sayang bersama mereka. Nah, inilah yang penting. Insya Allah dengan itu semuanya kita akan masuk ke dalam surga, surganya Firdaus, dan sedekat ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saatnya trivia kuis seputar Islam. Siapakah penemu sistem kalender Hijriah? Tunggu jawabannya sesaat lagi.